Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Emily. Film ini telah rilis pada tanggal 4 Maret tahun 2016. Di dalam film ini bercerita tentang orang tua yang ingin berpergian keluar kota untuk merayakan hari anniversary pernikahan mereka. 3 anak mereka mendadak harus ditangani oleh pengasuh mereka yang baru. Apakah yang akan terjadi pada anak-anak mereka? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Anna yang sedang menelpon seseorang untuk membicarakan tentang dirinya yang akan mengasuh anak nanti malam. Tak lama setelah itu tiba-tiba Anna diculik oleh seorang wanita dan juga seorang pria. Masih belum diketahui apa motif dari mereka menculik si Anna. Nah, wanita yang menculik Anna akan menyamar sebagai Anna dan mengasuh anak-anak yang seharusnya diasuh oleh Anna asli. Malamnya, wanita itu pun berpura-pura menjadi Anna dan pergi ke rumah keluarga Thompson. Keluarga Thompson sebenarnya memiliki pengasuh langganan yang bernama Maggie. Tetapi Maggie berhalangan untuk hadir. Karena hal itulah Maggie meminta temannya yaitu Anna untuk menggantikannya mengasuh anak dari keluarga Thompson. Anak-anak yang akan diasuh oleh Anna antara lain Jacob, seorang anak laki-laki berusia 11 tahun, Sally, seorang anak perempuan yang berusia 9 tahun, dan Christopher, seorang anak laki-laki yang berusia 4 tahun. Orang tua mereka rencananya akan pergi berkencan untuk merayakan hari anniversary pernikahan mereka. Maka dari itu Anna diminta untuk menjaga Jacob, Sally, dan juga Christopher. Sesampai di rumah keluarga Thompson, ayah dan ibu mereka yang bernama Dan Thompson dan Joyce Thompson langsung mengenalkan ketiga anak mereka kepada Anna. Mereka juga memberitahu peraturan yang berlaku bagi ketiga anak mereka. Setelah itu mereka berdua pergi meninggalkan ketiga anaknya bersama dengan Anna. Setelah orang tua mereka pergi, Anna mulai menemani Sally, Christopher, dan Jacob untuk bermain bersama-sama. Anna mulai memberi kebebasan pada mereka untuk melakukan apapun yang mereka sukai. Selang beberapa saat, Anna mengajak mereka bermain petak umpet. Jacob pun mendapat giliran berjaga dan ia mulai berhitung mundur. Selama Jacob menghitung, Anna mulai berkeliling rumah keluarga Thompson. Anna dengan sengaja mematikan modem internet, mencabut telepon rumah, melepas tali sepatu milik Jacob, dan membuka berangkas milik Dan Thompson yang berisi sebuah pistol. Setelah selesai berhitung, Jacob pun mulai mencari mereka bertiga yang sedang bersembunyi. Lalu Jacob menemukan Anna yang sedang berada di kamar mandi. Anehnya, Anna menyuruh Jacob masuk ke kamar mandi untuk meminta tolong kepadanya mengambilkan tampon karena ia sedang haid. Tidak hanya itu saja, Anna memaksa Jacob untuk membuka tampon itu dan menyerahkan tampon itu kepadanya. Kemudian Anna menggunakan tampon itu tepat di hadapan Jacob. Jacob yang melihat Anna sedang memasukkan tampon ke dalam hanya bengong dan tidak bisa berkata-kata. Setelah Anna pergi, Jacob pun memberitahu temannya yang bernama Howie bahwa ia telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Di sisi lain, pria yang ikut menculik Anna asli sedang mengintai orang tua Jacob. Sementara itu, orang tua Jacob sedang menikmati makanan mereka sambil membicarakan Jacob yang mulai tertarik pada hal-hal yang berbau 18+. Hal itu diketahui Dan saat ia melihat histori pencarian berbau 18+ di browser HP milik Jacob. Kembali lagi ke rumah keluarga Thompson. Setelah mereka selesai bermain petak umpet, Anna membiarkan mereka memakan banyak cemilan. Tidak tanggung-tanggung, Anna juga membiarkan mereka menggambar di dinding rumah mereka. Sementara itu, Anna masuk ke kamar orang tua mereka untuk mengacak-ngacak barang pribadi milik Joyce. Tak lama setelah itu, Anna datang menghampiri mereka yang sedang menggambar di dinding. Di sini, si Jacob mencoba menarik perhatian Anna dengan menuliskan nama Anna di dinding. Tetapi Anna hanya tertarik pada Christopher. Tak berselang lama, Jacob mengajak Anna, Sally, dan Christopher untuk memberi makan ular piton miliknya. Awalnya, Jacob ingin memberi seekor tikus yang sudah mati untuk sarapan ular pitonnya. Namun, Anna memberikan ide yang gila, di mana mereka akan mengambil hamster peliharaan Sally untuk diberikan kepada ular piton. Sally pun tidak setuju dengan ide yang diberikan oleh Anna. Christopher yang mudah sekali disuruh langsung memasukkan hamsternya ke dalam kandang ular piton. Hanya butuh beberapa menit, ular itu langsung melahap hamsternya. Sally sangat bersedih karena hamster kesayangannya telah dimakan. Kemudian Jacob menyadari ada yang salah dengan tindakan Anna yang lebih perhatian kepada Christopher.
Kemudian Anna mengajak Sally dan Christopher untuk menonton film. Namun bukannya film kartun yang mereka tonton, Anna malah menunjukkan film dewasa kepada Sally dan juga Christopher. Sementara itu, Jacob berpura-pura ke kamar mandi untuk menyelidiki identitas Anna. Dirinya pun secara diam-diam mengambil tas Anna untuk mencari identitasnya. Benar saja, Jacob menemukan fakta yang sangat mengejutkan, di mana Anna yang sedang mengasuh mereka ini memiliki nama asli Emily. Jacob pun sangat terkejut, ternyata Emily sudah menipu mereka dengan menyamar sebagai Anna. Lalu Jacob mencoba menghubungi Howie untuk memberitahukannya tentang Emily yang menyamar menjadi Anna. Tak lama setelah itu, Jacob mendengar suara desahan dari film yang ditonton oleh mereka. Ketika Jacob melihat film tersebut, dirinya langsung mematikan TV dan langsung memarahi Anna karena ia telah menunjukkan film dewasa kepada anak-anak yang masih di bawah umur. Setelah itu, Anna menyuruh mereka untuk tidur. Tetapi sebelum tidur, Anna membacakan sebuah cerita yang ia buat untuk Christopher tentang ibu beruang dan si kecil Cubby. Cerita itu hanya ia bacakan untuk Christopher. Di dalam ceritanya berkisah tentang ibu beruang yang berjuang untuk menghidupi kebutuhan si kecil Cubby. Tetapi suatu hari si kecil Cubby meninggal akibat kelalaian ibu beruang. Ibu beruang pun sangat bersedih atas kematian si kecil Cubby. Kemudian ia bertemu dengan Hyena Kurus untuk membantu ibu beruang membuat si kecil Cubby yang baru. Tetapi ibu beruang tidak lagi bisa membuat si kecil Cubby. Kemudian ibu beruang dan Hyena Kurus membuat banyak masalah yang mengharuskan mereka pergi ke tempat yang baru. Rencananya ibu beruang dan Hyena Kurus akan mencari Cubby yang baru agar mereka tidak bersedih lagi. Ternyata cerita yang ia bacakan merupakan kisah nyata dari Emily yang telah kehilangan anaknya. Dirinya biasa memanggilnya dengan sebutan si kecil Cubby. Anaknya meninggal karena kecerobohan Emily saat dirinya tertidur. Ia secara tidak sengaja menindih tubuh kecil anaknya sehingga anaknya tidak bisa bernafas. Setelah kematian anaknya, Emily sangat bersedih dan merasa depresi. Kemudian Emily bertemu dengan pria kurus yang ia sebut sebagai Hyena Kurus. Pria itu mau membantu Emily untuk memiliki anak. Akan tetapi tubuh Emily tidak bisa memiliki anak lagi. Emily dan pria kurus pernah mencoba untuk mengadopsi anak, tetapi mereka tidak diizinkan karena mereka tidak memenuhi syarat untuk adopsi. Karena hal tersebut, Emily dan pria kurus marah dan membuat banyak masalah. Lalu mereka berdua memutuskan untuk pergi ke tempat yang jauh dan membuat identitas yang baru untuk mencari si kecil Cubby. Sebelum Emily berpura-pura menjadi Anna, ia telah mengincar Christopher untuk dijadikan si kecil Cubby-nya. Maka dari itu si Emily menculik Anna dan menyamar sebagai Anna agar ia bisa menculik Christopher. Setelah bercerita, Anna meminta Sally, Jacob, dan Christopher untuk segera tidur. Saat Sally melewati kamar orang tuanya, ia menemukan senjata milik ayahnya yang tergeletak di atas kasur. Ia pun memanggil Jacob dan memberitahukan bahwa senjata milik ayahnya tiba-tiba saja berada di kasur. Di sana, Jacob juga membongkar identitas asli dari Emily yang menyamar sebagai Anna. Sayangnya, percakapan mereka didengar oleh Emily. Kemudian, Jacob mengarahkan pistol ayahnya ke arah Emily. Tetapi, Christopher tiba-tiba datang yang membuat Jacob menyembunyikan pistol itu di balik bantal. Namun, Christopher berhasil menemukan pistolnya untuk dijadikan sebuah mainan. Karena Christopher mengira itu adalah mainan, ia langsung menembak Emily dengan pistol itu. Tapi, untung saja, pistol itu tidak terisi oleh peluru. Emily pun segera mengambil pistol itu dari tangan Christopher. Tak lama setelah itu, bel pintu rumah berbunyi. Emily sedikit panik karena kedatangan orang tersebut. Lalu Emily meminta Jacob, Christopher, dan Sally untuk diam sementara selagi Emily membukakan pintu. Ternyata yang datang ke rumah itu adalah Maggie, pengasuh yang biasa bekerja di rumah keluarga Thompson. Maggie datang ke sana karena Anna belum memberi kabar kepadanya. Tetapi saat sampai di rumah keluarga Thompson, ia malah bertemu dengan Emily dan mulai bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada Anna. Emily pun beralasan bahwa ia adalah teman Anna yang bertugas menggantikan Anna untuk mengasuh anak karena Anna sedang sakit. Kemudian Maggie ingin bertemu dengan Sally, Jacob, dan Christopher untuk memastikan mereka baik-baik saja. Emily pun panik dan meminta Maggie menunggu sebentar selagi ia memanggil mereka bertiga. Sebelum itu, ia meminta pria kurus untuk mengirim pesan singkat ke Maggie melalui HP Anna untuk membuat Maggie berpikir bahwa Anna memang benar-benar sakit. Setelah mendapatkan pesan dari Anna, Maggie pun memutuskan untuk pergi. Tetapi Sally mengejarnya dan memasukkan sebuah kertas ke dalam tas Maggie.
Emily melihat tindakan Sally yang seperti memasukkan sesuatu ke dalam tas Maggie. Emily pun segera mengejar Maggie dan membenturkan kepalanya hingga pingsan. Kemudian Emily menyembunyikan Maggie di salah satu ruangan. Setelah itu Anna memberikan jus yang telah dicampur obat tidur pada mereka bertiga. Karena Jacob merasa ada yang aneh dengan minuman itu, ia pun diam-diam memuntahkan minuman tersebut. Kemudian Emily menerima telepon dari Joyce. Joyce memberitahu bahwa mereka berdua akan pulang ke rumah dalam waktu 20 menit. Setelah menerima telepon dari Joyce, Emily langsung menghubungi pria kurus dan memintanya untuk mengulur waktu. Setelah menerima telepon, Emily pun mematikan seluruh lampu yang ada di rumah itu. Kemudian ia segera pergi ke kamar Jacob dan mencoba membunuh Jacob. Tapi ternyata Jacob tidak ada di sana. Di sisi lain, Jacob ternyata pergi menemui Howie di rumah pohon. Jacob meminta bantuan Howie untuk meminjam telepon, tetapi Howie tidak membawanya. Kemudian Howie meminta Jacob kembali ke rumahnya untuk menyelamatkan Sally dan juga Christopher. Saat Jacob mencoba menyelamatkan Christopher dan Sally, ia melihat Maggie sedang berkelahi dengan Emily. Ternyata Maggie sudah tersadar dari pingsannya dan langsung berusaha menyerang Emily. Jacob pun mengambil kesempatan itu untuk menyelamatkan Christopher dan membawanya ke dalam mobil ayahnya. Setelah menyelamatkan Christopher, Jacob pun mencoba untuk menyelamatkan Sally. Tetapi saat ia mencari Sally di ruang bawah tanah, ia malah menemukan tubuh Maggie sudah terbujur kaku dengan darah yang berceceran. Tak lama setelah itu, Emily mengajak Jacob untuk melakukan pertukaran, di mana Jacob akan menyerahkan Christopher pada Emily dan Emily akan menyerahkan Sally kepada Jacob. Mereka pun melakukan pertukaran di halaman belakang. Jacob membuat sebuah rencana dengan menaruh banyak petasan di dalam tong sampah dan nanti akan diberikan kepada Emily agar Emily mengira Christopher ada di dalam tong sampah itu. Sedangkan Emily meletakkan Sally di kursi taman untuk melakukan pertukaran. Ketika Emily membuka tong sampahnya, petasan itu meledak hingga melukai wajahnya Emily. Ia pun meringis kesakitan karena luka yang ia terima. Jacob dengan cepat membawa Sally dan Christopher ke dalam mobil yang ada di garasi rumah mereka. Rencananya, Jacob akan membawa mereka berdua untuk pergi dari rumah ini menggunakan mobil ayahnya. Tanpa pikir panjang, Jacob menabrak Emily yang saat itu sedang kesakitan akibat luka dari petasan. Jacob, get up! Jacob! Di sisi lain, orang tua Jacob memilih pulang dengan taksi karena mereka terlalu mabuk. Di dalam perjalanan pulang, taksi mereka ditabrak oleh pria kurus. Pria kurus menabrak taksi itu dengan tujuan untuk mengulur waktu. Namun nasib naas, dirinya justru meninggal akibat luka pada kepalanya. Dan Thompson segera memanggil polisi untuk menyelidiki kecelakaan itu. Polisi tak menemukan identitas dari pria kurus. Dan saat mereka melihat bagasi mobilnya, para polisi terkejut karena menemukan mayat dari Anna yang asli. Orang tuanya pun sangat kaget ketika mengetahui bahwa Anna yang asli telah tewas. Mereka segera pulang ke rumah dengan diantar menggunakan mobil polisi. Mereka khawatir dengan keadaan dari anak-anaknya. Di tengah perjalanan yang tak jauh dari rumah mereka, ayah Jacob melihat anaknya mengendarai mobil yang di dalamnya terdapat Sally dan juga Christopher. Jacob langsung memeluk erat ayahnya karena dirinya beruntung bertemu dengan dirinya. Dan akhirnya keluarga mereka kembali berkumpul bersama. Film ini diakhiri dengan scene di mana Emily berhasil kabur dengan luka yang lumayan parah. Dan film pun selesai.